Pemirsa, jabatan tinggi ternyata tak jadi jaminan. Wakil Menteri pun runtuh karena suap dan pemerasan. Janji melayani rakyat seolah hanya ucapan. Hukum bicara topeng pun terbongkar perlahan. Lantas, apakah kursi kuasa hanya tempat mencari keuntungan? Saya Yudi Handoyo. Anda menyaksikan Sindo Prime. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terkena operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam operasi senyap ini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Selain Wamenaker, KPK juga mengamankan 20 orang lainnya, termasuk di dalamnya ada pejabat eselon 2 Kementerian Ketenagakerjaan. Immanuel atau yang biasa disapa Noel ditangkap terkait dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan. Saat ini Noel sudah berada di KPK. Immanuel terjaring dalam operasi senyap terkait kasus dugaan pemerasan ke sejumlah perusahaan terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Seperti Anda saksikan ini pemirsa, ada 22 unit kendaraan mewah tiba di Gedung Merah Putih KPK. Di antaranya adalah 15 unit mobil, 7 motor, termasuk 5 unit motor sports jenisnya Ducati. Kendaraan-kendaraan mewah ini menjadi barang bukti dalam operasi tangkap tangan yang menjaring Wamenaker Immanuel Ebenezer. Dan berikut pernyataan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo terkait operasi tangkap tangan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Sampai dengan saat ini jumlah kendaraan yang diamankan yaitu 22 unit, 15 kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 2. Ya, dalam kegiatan tangkap tangan ini, tim juga mengamankan 14 orang dari beberapa lokasi, baik di Jakarta, Tangerang, Depok, dan sekitarnya. Saat ini pihak-pihak yang sudah diamankan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif untuk nanti ditetapkan status hukumnya. Mengenai kronologi kegiatan tangkap tangan, konstruksi perkara, kemudian pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, nanti kami akan sampaikan update-nya. Berarti kendaraan itu dari 14 tersangka? Kendaraan dari beberapa pihak, ya. Terkait dengan pemeriksaan bagaimana Mas update-nya Mas? Ya, masih dilakukan pemeriksaan, jadi belum bisa kami sampaikan saat ini. Ya, nanti kami akan update. OTT itu jam berapa kemarin malam Rabu malam? Rangkaian, jadi nanti detailnya, kronologinya nanti kami akan sampaikan saat konferensi pers. Oke ya? Ada berapa orang? Ada berapa orang? Kenapa Mas? Dari 14 itu ada penyelenggara negara? Iya, betul. Ada penyelenggara negara, ada juga pihak swasta. Pemirsa, Immanuel Ebenezer menjadi pejabat Kabinet Merah Putih pertama yang terjerat kasus korupsi. Dan berikut profil Wamenaker Immanuel Ebenezer, relawan Jokowi yang terjaring OTT KPK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menjadi sorotan publik lantaran terjaring operasi tangkap tangan KPK terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Noel, sapaan Immanuel, merupakan salah satu politikus dan juga aktivis. Sebelum menduduki jabatan saat ini, Noel meniti karir sebagai aktivis Gerakan Mahasiswa Reformasi 1998. Ia ikut pergerakan untuk menjatuhkan Orde Baru. Belasan tahun tak terdengar usai menurunkan Orde Baru, nama Noel kembali naik dalam Pilpres 2019. Pada 2019, Noel memimpin gerakan relawan dengan nama Jokowi Mania Nusantara, sebuah gerakan masyarakat yang sudah mendukung Jokowi sejak Pilpres 2014. Ia membawa Joman mendukung pasangan Jokowi Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Noel ikut serta dalam proses kampanye Prabowo Subianto saat dipasangkan dengan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024 membuat Prabowo memberi amanah sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Selain itu, Noel juga dipercaya sebagai komisaris PT Pupuk Indonesia Persero hingga saat ini. Berdasarkan penelusuran LHKPN KPK, total harta kekayaan Noel mencapai 17,6 miliar rupiah. Harta tersebut dilaporkan ke KPK pada 17 Januari 2025. Kini Noel menjadi pejabat Kabinet Merah Putih pertama yang terjerat kasus korupsi. Presiden Prabowo menyayangkan Noel yang terkena OTT karena sudah berkali-kali diminta menjaga semangat pemberantasan korupsi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sebelum terjaring operasi senyap KPK, Wamenaker Immanuel Ebenezer rajin melakukan sidak ke sejumlah perusahaan. Sidak dilakukan terkait berbagai isu ketenaga kerjaan. Tak jarang dirinya terlibat adu mulut dengan pihak perusahaan. Usai dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan oleh Presiden Prabowo Subianto, mantan aktivis 98 sekaligus relawan Jokowi, Immanuel Ebenezer, rajin melakukan sidak ke sejumlah perusahaan. Sidak dilakukan terkait berbagai isu ketenagakerjaan seperti ancaman PHK massal dan penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan. Oktober 2024, Noel, begitu sapaannya, mengunjungi PT Sri Rezeki Isman atau Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah. Noel menyebut kunjungan ke perusahaan raksasa bidang tekstil ini atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto di tengah isu pailit yang berujung pada PHK massal 50.000 buruh Sritex. April 2025, Noel bersama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mendatangi sebuah perusahaan. Sang pemilik perusahaan, Jan Huadiana, diduga menahan ijazah puluhan karyawannya serta adanya dugaan pelanggaran industrial lainnya. Dalam sidak ini, Wamenaker mengaku sangat kesal dengan Diana yang dinilai tidak kooperatif dan selalu berkelit. Kasus ini mencuat berkat video viral Armuji di media sosial yang terlibat cekcok dengan Diana saat membantu mengambilkan ijazah mantan karyawan perusahaan itu. Situasi memanas saat Diana justru mengatakan Sarmuji penipu dan melaporkan kasus ini ke Polda Jatim atas kasus pencemaran nama baik. Di bulan yang sama, Noel mendesak perusahaan Tour and Travel di Pekanbaru Riau agar mengembalikan ijazah 12 mantan karyawannya yang masih ditahan. Perintah ini disampaikan Noel saat sidak ke perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut diduga menahan 12 ijazah mantan karyawannya. Noel marah lantaran perusahaan tersebut tidak kooperatif. Alasan perusahaan menahan ijazah adalah sebagai jaminan apabila ada barang perusahaan yang hilang. Sebulan kemudian, Noel sidak ke sebuah hotel di Depok, Jawa Barat, di mana ratusan pegawainya berunjuk rasa meminta pembayaran gaji dan THR yang belum diterima. Tak hanya itu, pegawai hotel juga mengecam tindakan pemecatan sepihak oleh pihak manajemen. Noel pun meminta pihak hotel segera menyelesaikan permasalahan ini. Pihak hotel saat itu berkilah. Hal ini merupakan buntut dari berkurangnya pemasukan hotel belakangan.